Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu bani fasal Ikat asali sudah perlu ikuti ada di dalam rano piro-piro toko kromone poso. Bab yang ketiga itu menerangkan tentang tata krama berpuasa, terutama puasa bulan Ramadan. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa itu adabnya itu beda. Kalau orang puasa itu ada akhlak tertentu untuk menjaga puasanya agar pahala puasa itu utuh. Jangan sampai ibadah puasa yang sudah kita lakukan, yaitu menahan lapar dan haus dari penuh, ini nanti pahalanya ini berkurang karena kita tidak bisa menjaga tata puasa. Waya utawi ada di toto kroni poso iku sitatun iku onono ahadwa utawi salah sejenis sinta iku tulisan iku ngerokso lisan utawa jogo lisan wal jawarihi lan jogo pira-pira anggota tubuh anil mukhalafati saking nulayani Allah. Likaulihi ta'ala, likaulihi sallallahu alaihi wasallam, Quran Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yada ma'utai sapane wangkul yada rakil meninggal sopaman. Tegese wong sing poso akan meninggal kaulah zuri ing omongan bohong. Wa amalan anu sapa wong sing poso mau biklawan kaulah zuri. Kalau sama orang ikulilah ketika Allah hajatul butuh di ayat dari dalam itu sopan atau amrohik panane wong surah bulan umbenane wong. Tata krama puasa itu pertama harus bisa menjaga lisannya dari apa? Dari kata-kata bohong, dari kata-kata jelek, dari kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga harus bisa menahan perkara-perkara yang menimbulkan dosa, termasuk ucapan. Wal jawarihi dan bisa menahan anggota tubuh ini jangan sampai tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan sampai anggota tubuh ini menyakiti hati orang lain. Misalnya tangannya dibuat mukul orang lain, kakinya dibuat nyaduk
kurang. Padahal orang yang bersalah tangannya dibuat jiwit, jewer tentunya orang lain. Padahal orang itu tidak bersalah. Ini akan dosa, artinya apa? Pahala puasa ini nanti berkurang, bahkan bisa hilang. Kenapa? Karena orang puasa ini tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan hifdzul lisan, salamatul lisan fi hifdzil lisan. Wong Nabi selamat kudu iso jaga lisane dari kata-kata yang menusuk perasaan orang, kata-kata bisa menyakiti hati orang lain. Lorane hati dengan kata-kata ini biasanya lebih sakit daripada sakitnya tubuh ketika dipukul. Jadi lorane hati itu luwih jarang dibanding lorane awak nalika dipukul atau dijelek. Makanya ada yang mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Banyak orang yang celaka karena tidak bisa menjaga lisannya, karena menghina orang lain, akhirnya dia bisa celaka, dipukul, dimarahi karena kata-katanya tidak bisa menjaga. Kata-kata menyakiti orang lain, sehingga orang yang disakiti dengan kata-kata itu dia terima, marah, akhirnya orang yang mengucapkan kata-kata tadi dipukul, akhirnya tidak selamat. Bahkan ada pembunuhan gara-gara lisan, itu juga banyak terjadi. Karena orang yang dihina itu rata-rata kan tidak terima, saking marahnya, saking kuring-kuring sampai mengambil tindakan yang di luar batas, melanggar hukum negara dan melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain juga Rasulullah mengatakan orang yang tidak bisa menjaga lisannya itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi wong sing diarep bersuara itu termasuk wong sing jaga lisannya dari kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor. Dan itu ada 4. Surga itu dengan 4 golongan. Pertama, ta'alil Quran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, ini orang-orang yang dirindukan oleh surga. Jadi surga ini kangen banget kalau orang sing senang maca Al-Quran, senang baca Al-Quran, baik di masjid, di mushola, di mana tempat, atau di rumah. Kalau bisa baca Al-Quran itu sebagian ya ditempatkan di rumah, karena ada hadis khusus tentang baca Al-Quran yang ada di rumah. Golongan kedua yang dirindukan di surga itu hafidul lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya dari kata-kata jelek, dari kata kotor, kata-kata yang menyakiti orang lain. Itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, golongan yang dirindukan surga itu imunsian, orang yang memberi makan pada orang-orang yang lapar. Ya, orang-orang miskin, orang-orang fakir yang kekurangan makan, ini diberi oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya itu sebagian hartanya memberi makan ke orang-orang yang lapar. Juga termasuk orang-orang yang memberi buka ini juga akan memberi makan pada orang yang lapar ketika berpuasa sehari penuh. Nah, ini orang-orang yang memberi buka ini juga termasuk orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang
dijanjikan oleh surga itu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua ini oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan puasa Ramadan. Semoga puasa kita itu penuh sampai 1 bulan dengan lancar dan baik. Amin Allahumma amin. Jadi nanti di akhirat kita mendapat pahala, mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan inilah termasuk orang-orang yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tambahan dari hadis lain yang menerangkan tentang hifdzul lisan. Maqala, ya semoga kita semua termasuk orang-orang yang diridhokan surga. Allahumma amin. Waqala itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi tetapnya Nabi assalamu alaikum baik keselamatan. Jadi kajian Nabi malih rubba qaimin pirang-pirang wong kang tiyang mulai. Tegese wong sing ibadah wong ini bulan Ramadan namanya tiyang mulai bisa sholat. Kalau sholat sunat lain, tahajud, witir, sholat tasbih, baca Al-Quran dan zikir-zikir yang lain itu namanya tiyang mulai. Hadduhu itu kayak bagiannya rubba qaim. Hingga saking jungkung ibadah qaimin asailu iku kariban. Bilang-bilang wong sing ibadah bengi nek bulan Ramadan iki mau oleh kariban tok. Tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga anggota tubuhnya. Warubba sholimin lan pirang-pirang utawa poso hakuhu iku utawi bagiane sholimin min jami saking sira-sira poso lan impor sholim al-jui wal asu wal asulan ngorong. Nanti orang poso orang oleh pahala poso, oleh lesu kalau ngorong. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisan, bisa menjaga anggota tubuh. Mulutnya dibuat ngomong sembarangan. Anggota tubuhnya termasuk kaki, tangan dibuat menyakiti orang lain. Kupingnya dibuat mendengarkan musik-musik yang maksiat, yang berdosa. Kadang-kadang canom, kadang sebagian orang anak muda itu puasa kadang mendengar musik ya, ditempelkan kuping headset loh. Nah, itu sih ditempelkan kuping. Dia berjam-jam dia itu puasa, tapi berjam-jam dia mendengar musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan mengurangi pahala puasa. Kelihatannya puasa tapi kupingnya tidak bisa menjaga dari musik-musik yang diharamkan oleh Allah. Ini nanti pahalanya berkurang, pahala puasa berkurang, bahkan bisa hilang. Itu repotnya itu. Jadi orang puasa itu jangan hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk mengingatkan diri saya juga untuk mengingatkan diri pendengar sekalian. Di puasa itu juga ada tata keramanya, ada adabnya. Supaya apa? Supaya puasa itu benar-benar dapat pahala di akhirat, dan sampai puasa kita itu kosong bahannya gara-gara kita tidak bisa menjaga tata krama puasa. Asal
tsani utai kaping pindho. Kata krama puasa yang kedua ada dia nalikane iku dia nalikane diundang atau diteluk sapa wong sing poso. Bila ta'amin maring panganan dijak mangan bahwa ya utawi wong sing poso mongso iku poso. Kula panjenengan poso dadakan awan dijak wong mangan. Ayo Mas mangan ini bareng-bareng karo aku. Iya dewe kanjeng Nabi. Fayaqul mongko becik ngomong sapa sing poso mau ini sing iku iku kang poso. Ya terus terang ae betul apa? Maaf Mas, saya ini sedang puasa Ramadan karena ini bulan Ramadan. Sebagai orang Islam itu kan wajib puasa Ramadan ketika datang bulan Ramadan. Kalau tidak ada udzur, tidak ada bepergian jauh, pokoknya wajib puasa. Jadi orang Islam itu dia wajib puasa orang Muslim ketika bulan Ramadan. Karena ini wajib. Dan puasa itu kan termasuk rukun Islam yang keempat yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Terbalik. Dikaulihi karena dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ila biaya nalikane diundang diceluk sapa hadirin salah siji sira kabeh, tegese nalika kamu kok poso ila ta'am maring panganan. Wa wa halai ta'ala hadiku saimun kang poso. Falyakul mongko becik ngomong sapa ahad ini istri saimun kang poso. Yadkuru halai nutur nyebut sapa sing poso mau dalike kono. Ini saimun. I'tidaran dia nyebut mau krono apa alasane iktidaran krono gawe alasan ila da'i maring wong kang ngundang mana. Mas maaf Mas, saya enggak berani makan karena saya puasa ini bulan Ramadan. Saya sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim wajib melakukan puasa bulan Ramadan. Maaf ya. Jadi nek dijak mangkong kok awak dhewe dalam poso terus terang mawon. Maaf saya puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi orang-orang Islam. Ya mungkin kita berteman dengan manusia di dunia ini kan kadang berteman dengan orang-orang non-Islam. Teman kita sebagian ada yang mayoritas kan Islam, kadang sebagian teman kita kan non-Islam bukan Islam. Kadang nggak tahu kalau orang Islam itu punya gojek puasa ketika bulan Ramadan. Ya maklum kalau non-Islam itu kadang nggak tahu kalau kita itu berkewajiban puasa di bulan Ramadan. Makanya kita diajak makan. Jadi berteman kan boleh ya, berteman dengan siapapun itu boleh, dengan orang Islam atau dengan non-Islam. Ya kalau kita berteman dengan orang-orang yang bukan Islam, ya kita sedikit-sedikit itu ya kalau bisa ya dakwah, ajak-ajak mereka supaya masuk Islam. Tapi nggak boleh paksa. Kewajiban kita kan menyampaikan kebenaran Islam, kita sampaikan kita agama Islam. Mau nggak mau ya sudah, kita nggak boleh marah. Li'ala yang kasih supaya orang pecah qalbuhu apa atine adai toras guring sapa sing ajak mana. Baik sapa monggo wedi sapa sing poso arya riya pamer. Poso kok dipamer-pamer apa dikandang-kandang waktu. Itu boleh saya sudah puasa mengatakan itu boleh karena untuk menolak ajakan makan orang lain di siang hari.
Saya nggak mau makan karena sedang puasa. Ya, akhirnya dia tahu, orang yang ngajak makan mau tahu kalau saya itu sedang puasa, makanya nggak mau makan siang. Warramqa karya sopong sing sapa buhi kelawan udur lan alasan akhir kamuna. Atau tidak mengatakan saya sedang puasa, tapi dengan alasan lain. Mas saya diajak makan. Mas, makan mas, Pak Zedai makan di sini sama saya bareng-bareng siang hari pada. Alasan saya, maaf ya mas saya baru saja makan buahnya tadi. Perut saya itu keumbannya, maaf, tidak muat. Jadi alasan saya tidak karena puasa, tapi alasan lain. Alasan lain, maaf karena saya baru saja makan buahnya. Perut saya keumbannya nggak muat untuk makan. Bisa. Jadi orang puasa itu ketika diajak makan orang lain pada siang hari, pertama bisa beralasan bahwa saya sedang puasa, yang kedua bisa beralasan yang lain, maaf saya perut saya dan saya akhirnya baru saja makan, jadi gak muat. Itu namanya tauyah asali suutai kaping telu. Tata krama puasa yang ketiga ikutai barang yang mulukan kang ngomong sapa wong poso mate hu ema ida aparana nek buka sapa wong tata krama poso iki nek buka iku donga piye apa nek wis buka iki leb-leb plak-plak tanpa donga wonten. Jadi tata krama wong poso iku nalika buka niku wonten dongane. Ora kok nek wis manjing magrib wis krungu adzan terus ana obenan ana panganan terus diplak-plak tanpa donga. Tata krama niku nek ape buka niku donga riyen. Nah, carane buka menurut Kanjeng Nabi iku disebut di baba wis ilang apa agama kalah wabtalan lan jadi terus apa untuk pira-pira otot wong poso wis buka ngelai ilang terus awake iso seger nek nek ngene iki ya si alur ketok lemes nahan lesu, nahan apa? Ngelak. Jadi yang poso itu mulai jam 11, jam 12 itu mulai menahan lapar, menahan ngelak sampai maghrib. Yang macam ini kalau lemes yang poso. Nah, lepas buka ini ngelailah awalnya seger banget. Waktu nalat, aku ruku, lan jadi terus kalau ruku-ruku biasanya berminum itu keringat. Itu menunjukkan sehat. Jadi waktu nak keringetan kan tandane wong itu sehat. Jadi lihatnya sakit akan bekerja keringetan. Wasabata tetap Allah juga dari kosong insyaallah. Lamun kersane Allah Subhanahu wa taala semoga pada puasa kita ya utuh. Karena kita bisa menjaga tata krama puasa. Berwiala diriwayatno dan critakno ayat alimna apa ana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwi donga sapa Nabi nalika poso kanjeng Nabi donga nalika buka maksudnya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kanjeng Nabi nalika buka donga Allahumma ya Allah laka iku dhateng panjenengan sumtu poso sapa ingsun. Ketika kita puasa sehari penuh itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku puasa itu karena panjenengan. Hanya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena manusia.
wa ala rizqika lan ngatasi rezeki panjenengan Allah aftartu iku buka sapa ingsun. Ya Allah kula poso iki kangge jenengan lillahi ta'ala. Lan kula buka niki nggih rezekine panjenengan. Rezeki paringane panjenengan iki sing kula dadi buka ya Allah. Mugi-mugi berkah. Nek kula panjenengan saged buka iki mergo diparingi rezeki Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane kanjeng Nabi ngendika donga nalika buka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftar wa ala rizqika lan atas rezeki Tuhan. Apa aftar iku buka sapa ingsun. Wa fi hadis ini dalam hadis akhir kamliya. Kanjeng Nabi donga nalika buka alhamdulillah alladzi anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ini jarang sendiri dilakoni tiap-tiap poso sing katani Allah malaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Allah malaka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini saya banyak kejadian, tapi hadis yang kedua ini jarang dilakukan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Alhamdulilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Alhamdulillah sekalian iku kedue Allah aladzika a'ana kang paring pitulung sapa Allah ni ingsun. Fasumtu mongko iso poso sapa ingsun. Awak dhewe saged poso iki golek pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang-orang Islam ini ketika melakukan amal baik, kita harus mengakui bahwa dia bisa beramal baik. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia punya ilmu, bukan. Walaupun itu juga mendukung. Misalnya ada orang baca Al-Quran, dia punya ilmunya Al-Quran, dia punya ilmu bahwa baca Al-Quran itu pahalanya banyak, sehingga dia semangat untuk membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan bisa 2 juz, bisa 3 juz, bisa 5 juz setiap sehari semalam. Karena dia tahu punya ilmu bahwa baca Al-Quran di bulan Ramadan luar biasa banyak, berlipat-lipat. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dia punya ilmu itu. Tetapi dalam kitab tasawuf, orang-orang Islam yang melakukan amal baik harus mengakui bahwa dia bisa beramal baik. Itu ya karena dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mengakui atas pertolongan Allah, namanya ujub. Dan ujub itu termasuk penyakitnya hati, kotorannya hati, harus dihindari. Termasuk maksiat hati yang ujub. Warazaqalan paling rezeki sapa Allah li ingsun. Fa aftartu mongko iso buka sapa ingsun. Aku udah bisa bukai karena rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu mentang-mentang pandai bekerja, pengusaha namanya. Aku dapat jadi karena aku kerja, usaha. Jangan sampai begitu. Kita harus tetap mengakui bahwa rezeki itu paringannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya bisa bekerja, berusaha, tapi rezeki tetap paringannya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak orang usaha, orang kerja itu kadang bangkrut, kadang bangkrut oleh rezeki, tapi kadang rugi.
Ini menunjukkan bahwa kerja atau usaha itu tidak pasti mendatangkan rezeki, tidak pasti. Karena rezeki itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Cuma kewajiban kita itu sebagai manusia itu usaha dan kerja. Masalah hasilnya yang memberi rezeki hanya ya tetap Allah Subhanahu wa taala. Bermacam. Kira. Pas. Berapa menit? Baik. Kata dia, ngawas sekedar mungkin manfaat dari sini belum biasa, manfaat yang sudah menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.